Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubanana wa ighfir lana abwaabal ilmi wa akhrijna min nuril fahmi wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma yassir wa la tu'assir wa inna tayassira kulli 'asirin yusrun 'alaik. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman warhamna bis salihin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Hadirin sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji dan puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam menjaga Allah, dilindungi dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah insyaallah. Nah, ini rawat dan mudahan terakhir. Amin. Dan musibah. Langsung dikasih ini sama pengantin. Alhamdulillah sudah selesai kita bahas Qur'an Ababil. Boleh nyampe bolehnya. Kita telah menyelesaikan surat Al-Fil, berarti masuk ke surat berikutnya yaitu surat Al-Humazah. Kita kasih tema nasib si pengumpat dan pencela. Humazah dan juga Lumazah ini adalah ungkapan menggambarkan orang yang hobinya menghina, mencela, mengumpat, memaki dan seterusnya. Baik, seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatin lumazah. Wailun likulli humazatin lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة. Nanti kita ini namanya ikhlas. Cara membaca ikhlas dan juga iswa syafawi itu ada dua. Yang pertama bibirnya rapat, jadi bunyinya M. Kalla layum, itu rapat. Layum badanna fil hutamah. Layum badanna. Jadi M nun mati ketemu ba, itu bunyi N-nya berubah jadi M. Layum badanna. Nah, yang kedua itu agak sedikit kebuka. Kalla layum badan agak sedikit kebuka bibirnya. Itu dua cara baca. Kalau kita perhatikan dan dengarkan para imam di Masjidil Haram kebanyakan agak sedikit kebuka. Jadi kan M betul mereka baca. Kita coba sekarang yang ditutup rapat. Kalla layumbadanna fil hutamah. Kalla layumbadanna fil hutamah. Yang kedua agak sedikit kebuka. Kalla layumbadanna fil hutamah.
Wa ma adraka mal hutamah. Adra itu dal dia dibaca qalqalah. Wa ma adra itu salah. Karena dia harus yuqalqil. Qalqala yuqalqil artinya mantul. Wa ma adraka mal adra bukan adra tapi adra. Yang kedua, kekeliruan kita biasanya itu disabta. Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Adra. Jadi ada berhenti sebentar, sakta itu juga keliru. Jadi harusnya adra. Jadi biarkan lidah itu memantul. Kita ulangi sekali lagi. Wa ma adraka mal hutamah. Ini bukan muqadah tapi muqadah. Ada beberapa orang yang masih bacanya muqadah. Narullahil muqadah. Masih ada kedengaran itu. Jadi imam lagi. Tapi gak imam kita. Dia sebelah sana. Narullahil muqadah, bukan muqadah tapi muqadah. Itu maksudnya muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadin mumaddadah. Fi 'amadin mumaddadah. Da itu lidah kita agak ke depan, bukan da. Fi 'amadin mumaddadah. Dadah. Itu beda dengan dadah. Fi 'amadin mumaddadah. Nah, itu beda dengan fi 'amadin mumaddadah. Dadah itu terlalu ke tengah narik lidahnya, agak ke depan dikit. Jadi to da itu to dengan da bersama. To kita rasakan to lidah kita itu nempel di langit-langit bagian atas tapi agak ke depan. Kalau agak ditarik ke tengah, to jadinya to. Gitu to, itu ke tengah. Cuma gitu to, itu lidahnya agak ke tengah. Maksudnya to sama seperti da, bukan da. Dada itu d, bukan dal yang kita maksud. Sekali lagi, fi 'amadin mumaddadah. Fi 'amadin mumaddadah. Shadaqallahul azim. Baik. Surat ini termasuk ke surat Makkiyah. Wailul likulli humazatin lumazah. Baik. Apa arti wailul likulli humazatin lumazah? Wailul, kecelakaanlah likulli bagi setiap humazatin, yaitu pengumpat, lumazatin pencela. Apa bedanya? Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat dan pencela. Kata wail itu asalnya adalah wai saja, wai. Wai itu ungkapan kecelakaan. Kalau kita kayak apa bahasa Indonesia, kayak sial, celaka gitu. Itu kata yang spontan keluar melihat sesuatu yang nggak benar, nggak beres. Dan itu maknanya mengumpat. Jadi umpatan untuk para pengumpat. Wai itu ungkapan untuk mengumpat. Untuk siapa nih? Humazah itu para tukang mengumpat.
Jadi Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat dengan umpatan dan celaan untuk para pengumpat yang suka mencela. Jadi ayat ini sudah langsung balas ya. Ada dua ya dalam Al-Quran itu surat yang diawali dengan kata wail. Pertama surat ini Al-Humazah. Yang kedua surat Al-Mutaffifin. Wailul likulli humazatil lumazah, dari wail. Yang kedua wailul lil mutaffifin. Celaka buat para orang-orang yang curang, para penik yang curang. Kata wail diawali atau mengawali surat itu pada dua surat Al-Humazah dan surat Al-Mutaffifin. Dua-duanya ini berkaitan dengan orang lain. Kalau Humazah itu menyangkut kredibilitas seseorang. Dia mencela, mengumpat, menghina, berarti merusak aib, kehormatan seseorang. Sementara Al-Mutaffifin curang berarti mengambil harta orang. Curang dalam hal harta, merusak harta seseorang. Dua-duanya tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Merusak nama baik orang itu dicela, merusak harta orang dicela. Tak boleh. Maka seorang muslim itu haram darahnya. Tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh direbut hartanya, tidak boleh dirusak kehormatannya. Jadi fitnah itu sesuatu yang dilarang dalam Islam. Al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Tapi fitnah di situ maksudnya mencakup umum ya, bisa merusak nama baik, bisa mencelakakan, membahayakan, menyerang, merusak kehormatan, merusak hartanya, kedudukan seseorang, itu masuk kata fitnah. Di Indonesia fitnah itu lebih ke tuhmah. Tuhmah itu menuduh orang baik-baik melakukan keburukan. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan tuhmah. Ya, kalau istilah ilmu hadis disebut dengan muttaham bil kadhib, tertuduh berdusta. Tuhmah itu tuduhan kepada seseorang, itu disebut dengan tuhmah. Di bahasa Indonesia fitnah. Kamu ngambilnya ente fitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Bukan fitnah yang ini yang dimaksud dari Al-Quran. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala memulai dua surat dengan kata wail. Ini kecelakaan, kita akan jelaskan apa saja makna wail. Itu untuk orang yang mengganggu orang lain. Dalam surat Al-Humazah mengganggu kredibilitas seseorang, nama baik seseorang. Dicemarkan, dia fitnah, dia tuduh, dia coreng nama baiknya, dia ceritakan yang buruk-buruk tentang saudaranya. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai diawali dengan kata-kata wail. Yang kedua, dia tidak merusak kredibilitas seseorang, dia tidak merusak nama baik seseorang, dia tidak mengganggu kehormatan seseorang, tapi yang dia ganggu hartanya. Itu pun kata Allah wail. Wailul lil mutaffifin, celaka buat orang-orang yang curang. Jadi Allah ini sangat membela dan menjaga kita. Kemarin di akhir surat Al-Fil kita sampaikan, surat Al-Fil menjelaskan tentang kemuliaan Ka'bah. Bagaimana Allah menjaga, memelihara, melindungi Ka'bah. Tapi di akhir ayat kemarin kita sampaikan, sebegitu mulia dan agungnya Ka'bah, ternyata kemuliaan seorang mukmin jauh lebih tinggi dibandingkan kemuliaan Ka'bah. Kehormatan seorang muslim jauh lebih berharga, lebih mulia di mata Allah dibandingkan kehormatan Masjidil Haram atau Ka'bah Musyarrafah. Luar biasa. Maka di sini di surat Al-Humazah langsung Allah katakan, karena manusia ini mulia, ente jangan siksa dia, ente jangan musuhi dia, ente jangan rusak kehormatan dia, ente jangan tuduh dia melakukan yang tidak benar, ente jangan coreng nama baiknya, jangan cemarkan aibnya. Subhanallah. Saking mulianya manusia ini Allah jaga. Kalau ada orang macam-macam mengganggu nama baik seseorang, mencoreng nama baik seseorang, langsung dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin Abraha mau macam-macam sama Ka'bah, Allah langsung turun. Nah sekarang kalau ada orang mau macam-macam kepada orang beriman, yang kata Rasulullah lebih mulia daripada Ka'bah, Allah jauh lebih turun tangan.
Tapi buktinya Ustaz, saya difitnah berkali-kali, saya dituduh macam-macam. Itu nggak ada tuh Allah belain saya, nggak ada tuh burung ababil dikirim ke rumah orang, nggak ada Allah lempari orang itu dengan batu. Sampai saya pengen lempari dengan pakai batu Ustaz. Tar dulu ya. Kenapa kita dihina sama baik-baik? Nggak bisa juga Ustaz. Ya sudah, berarti bersyukur ada orang yang mengoreksi kekurangan kesalahan kita secara gratis. Jadi dia sibuk ngurusin kita, ya kita pun betul sibuk ngurusin dia. Dia ada orang yang sibuk ngurusin orang lain, padahal orang lain belum tentu mau ngurus ya. Jadi diurusin. Jadi Allah Subhanahu wa taala jaga kehormatan buatmu, lahum buat mereka. Lama-lama jadinya wai lahu, wai lakum, wai lahum, wai laka. Nah, waila lama-lama nyatu jadinya wailun. Aslinya itu wai plus lahu atau laka atau lahu dan seterusnya. Tapi karena ini likas istimal istilahnya kalau dalam ilmu nahwu itu, karena sering digunakan akhirnya jadi nempel. Kayak bismillah. Bismillah itu aslinya ba, alif, sin, mim. Aslinya itu. Maka dalam surat Al-Alaq tulisannya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu bismi itu ba, alif, sin, mim, rabbika. Tapi pada lafaz bismillah ada alif enggak? Langsung ba, sin, mim. Bismillah. Kenapa? Kok bisa jadi gabung gitu? Alifnya kemana nih? Alifnya dibuang. Kenapa? Nikah surat istimal, karena sering dipakai lafaz bismillah. Mau makan bismillah, mau minum bismillah, mau berangkat ke kantor bismillah, mau ngebon bismillah, mau pinjam duit bismillah, mau nambah bismillah. Bismillah, mudah-mudahan gak ketahuan mudah-mudahan diizinin tambah makan. Bismillah. Jadi kasrat istimal, sekarang sering digunakan bismillah itu, maka huruf alifnya hilang, langsung nempel coba dengan ismi itu langsung nempel. Sama seperti di sini, wai dengan lahu aslinya bisa tuh wai laka atau wai lahu. Tapi karena sering digunakan jadinya wailun. Kecelakaan buat siapa? Likulli humazatin lumazah. Baik. Ada beberapa makna dari kata wail. Penggunaan bahasa artinya celaka, binasa, sedih, sengsara, susah, segala macam lah, bermakna celah itu. Kalau kita buka misalnya di Zadul Mesir, Ibnul Jauzi mengutip beberapa pendapat para ulama bahwa yang dimaksud dengan wail adalah sebuah jurang di neraka. Jadi ada lembah atau jurang di neraka, itu disebut dengan wail. Untuk siapa nih? Untuk orang-orang kafir yang memasukinya selama 40 tahun belum sampai ujung dasarnya. Jadi dari tebing neraka itu dijorokin ya, dilempar lah, dilempar. Itu dari tebing itu 40 tahun belum sampai dasar. Dalam banget. Lalu itu enak dong Ustaz. Selama jatuh ini dia gak kesiksa. Jatuh ini udah tersiksa. Coba ya, orang jatuh udah ditarik lagi Pak. Nggak usah jatuh, dia naik apa tuh? Yang lala atau apalah itu ya. Yang lompat. Itu kan dia nggak jatuh, itu terikat rapi, aman, safety. Itu aja mah teriak-teriak tuh. Yang betato itu betato, dia nggak takut. Coba dia, sama juga. Takut juga. Jatuh itu disiksa tuh, ngeri banget. Apalagi di bawah itu api. Oh, batu panas, lahar segala macam. Dia sudah melihat itu. Waduh, ngeri banget. Ini riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri. Bagaimana diberikan oleh Ibnul Jauzi dalam Zadul Mesir. Jadi wail adalah jurang neraka. Jadi Allah langsung bilang nih, kalau menurut tafsiran Ibnul Jauzi, jurang neraka buat setiap orang yang hobinya mengumpat dan mencela. Aduh, baik. Apa beda humazah dengan lumazah?
Ini banyak penafsiran dari para ulama. Saya kutipkan di antaranya disampaikan oleh Ibnu Abbas, humazah itu ghibah, ngomongin keburukan orang lain di belakangnya. Ghibah. Di belakang ini maksudnya bukan prosesnya di belakang, tanpa sepengetahuan saudaranya. Oh, di belakang ini kan kedengeran ngomongin dulu ya, ngomongin dari belakang. Jadi ghibah itu masuk kategori humazah, membicarakan keburukan orang lain di belakangnya. Gak boleh ya. Tapi benar ya Ustaz. Benar. Itu kita jadi membuka aib orang. Dua-duanya nggak benar, dosa karena menuduhkan keburukan kepada orang yang ternyata tidak melakukan keburukan. Kalau memang benar dia melakukan itu, jadinya dosa juga karena kita membuka aib saudara kita. Ya Allah. Yang berikutnya lumazah, itu membuka aib orang di hadapannya. Sementara Abu Aliyah dan Abdul Malik bin Hisham mengatakan sebaliknya. Jadi lumazah di belakang, humazah di depan. Mana? Yang jelas dua-duanya sama, maka disebut humazah, lumazah. Dulunya nggak baik. Saya sih gentle Ustaz, saya ngomongin di depan dia, ngomongin kejelekan orang di depannya itu masuk kategori lumazah. Saya ngomongin di belakangnya, lumazah. Jadi menjelek-jelekan orang lain itu nggak boleh di hadapannya ataupun di belakangnya, nggak boleh. Saat saya kan mau memberikan nasihat, sampaikan nasihat dengan cara yang baik, bukan dengan jelek-jelekin. Ente nih ya, nggak tahu diri, dasar nggak sekolah, dasar nggak pernah makan bangku sekolahan, dasar nggak ngaji. Itu udah. Meskipun benar dia nggak sekolah, dia nggak ngaji, itu tetap nggak boleh. Lumazah namanya. Ya Allah, kata Ibnu Abbas. Jadi bagaimana? Maka kalau kita mau mengkritik kesalahan orang, kita mau memperbaiki kesalahan orang, disampaikan dengan cara dan kata-kata yang baik. Nabi Musa, Nabi disuruh ngebenerin Fir'aun saja yang sudah ngaku sebagai Tuhan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, faqula lahu qawlan layyinan. Kamu kalau nasihatin Fir'aun Musa, nasihatin dengan tutur kata yang lembut. Nasihatin dengan tutur kata yang lembut. Kita kadang-kadang padahal kita gak sehebat Nabi Musa, yang kita nasihatin gak sejahat Fir'aun. Wah, itu lebih galak nasihatin kita, Masya Allah. Ente kafir, ente ahlu bid'ah, ente kagak ngerti, ente kagak sekolah, ente dari mana gurunya, ente siapa yang ngajari? Ya Allah. Itu ketika apa sih itu lumazah, nggak boleh. Ya. Di belakangnya nggak boleh, di mana nggak boleh. Jadi kalau kita mau nasihati, maka sampaikan dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik, dan berkata yang sopan. Kalau pun harus berdebat, maka wajadilhum billati hiya ahsan. Dengan berkata yang baik. Rasulullah nggak pernah itu mencela, menghina. Bahkan kalau ada orang Islam mau mencela Tuhan berhala saja nggak boleh. Jadi kita mau mencela berhala nih. Misalnya ada orang-orang yang nyembah patung, ada yang nyembah Nyiror Kidul, ada yang nyembah gunung, ada yang nyembah pohon asem, ada yang nyembah macam-macam itu. Itu tetap kita nggak boleh mencela. La tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbun fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kalian mencela Tuhan yang disembah oleh orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena mereka nanti akan balas mencela Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mencela Tuhan yang dijadikan Tuhan oleh selain umat Islam, itu sama juga kita mencela Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak boleh. Cara mencela ini. Tapi dengan medsos ini ya, itu ngeri sekali juga. Orang bahasanya itu, saya kadang sedih ya, kita nonton di YouTube ceramah-ceramah guru kita, lihat komentar di bawah itu, aduh, jangan dengerin si ahlu bid'ah, ente sekolah di mana, ente ngerti apa, bahasanya. Padahal yang ngomong komentar ini
Juz amma aja nggak hafal itu, juz 30 nggak hafal. Sementara ustaz yang hafal 30 juz, dia juz 30 aja nggak hafal. Yang ulama dihina, dicela sama dia itu hatam sudah kutubu sittah. Dia boro-boro kutubu sittah. Satu kitabnya kagak tahu, kitabnya kagak punya. Boro-boro hatam. Tapi mencela, bahasa mencela ini banyak sekali terutama di medsos, di WhatsApp, di Instagram, di YouTube, di Facebook, dan yang mencela itu adalah jamaah-jamaah pengajian. Sedih. Ustaz ini ceramah bagus isinya, di bawahnya saling memaki. Kita cek ustaz ini gitu juga di bawahnya saling mencaci. Ya Allah, kemarin kita masih banyak baca surat Al-Humazah itu. Wailul likulli humazatin lumazah. Ya Allah, tahan lisan kita, tahan tangan kita untuk tidak melontarkan kata-kata yang tidak pantas. Ibnu Zaid dan juga Imam Qatadah, bagaimana dikutip oleh Al-Mawardi, humazah itu menghina orang lain dengan wajah mimik. Ada orang nyinyek dengan isyarat doang. Gitu kan? Pakai isyarat-isyarat. Maksudnya jangan dengerin. Jadi ada ustaz lagi ceramah di belakangnya, dia mau cerita kata mana? Dengerin ustaz itu, nggak jelas ustaz siapa itu. Mau dilihat. Itu kata Ibnu Zaid dan Qatadah itu masuk kata humazah, menghina orang lain dengan isyarat. Sementara humazah menghina dengan lisan, langsung lisan ngomong. Ya Allah, ngeri. Maka ini menunjukkan bahwa menghina adalah perbuatan terlarang dalam Islam, apapun bagaimanapun. Ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan." Fakarihuhu. Jangan kalian menghina, mencela, mencemooh, la yaskhaqu min qawmin asa ayakunu khairan minhum. Enggak boleh kita mencela, mengolok-olok orang lain. Boleh jadi kita olok-olok yang kita cela, dia lebih baik daripada kita. Dia lebih mulia di mata Allah dibandingkan kita. Kalau kita mencela, maka husnul zon kepada muslim itu mesti kita dahulukan. Dulu para sahabat itu mereka mengatakan, tidaklah kami bertemu dengan sahabat yang lain kecuali kami selalu mengedepankan husnuzon. Ketemu dengan yang lebih tua, dia bilang masya Allah, bapak sudah lebih tua, umurnya lebih banyak ibadahnya. Saya ini masih sedikit ibadahnya, hormat sama yang tua. Ketemu yang lebih muda, masya Allah dia masih muda, masih sedikit dosanya. Saya ini sudah tua, sudah banyak banget setia, kalau dia muda dulu apa enggak. Jadi ngeliatnya lebih muda, lebih mengayomi dan menyayangi. Itu karena Rasulullah SAW katakan, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam ya'rif syarafa kabirina." Bukan golongan itu kata Rasulullah. Siapa itu? Orang yang tidak sayang kepada yang lebih muda, tidak mengayomi kepada yang junior, dan junior atau yang lebih muda ini tidak hormat sama yang lebih senior, tidak hormat sama yang lebih tua. Tua itu secara umur itu senior harus kita hormati, harus kita hormati. Meskipun mungkin secara ilmu dia kan tua doang, ilmunya mah nggak ada. Meskipun kalau sudah bilang seperti itu, kita harus tetap menghormati karena dia lebih dulu. Maka dalam bab imamah itu, dia di bab imamah tentang siapa yang harus maju menjadi imam, itu kan syaratnya aqra'u bil Quran, yang paling hafal Quran, paling mengerti tentang Al-Quran. Baru setelah itu siapa yang mengerti tentang fikih. Setelah itu siapa yang dulu hijrah. Setelah itu siapa yang dulu masuk Islam. Setelah itu siapa yang lebih tua. Jadi kalau semuanya sama nih, level pengetahuan agamanya, hafal Quran juga sama, mentok-mentok di 3 kul, plus dengan satu yang keempat, qul ya ayyuhal kafirun, sama semua. Siapa yang didahulukan jadi imam? Yang lebih tua. Lebih tua. Lebih tua aku. Yang berdua. Tadi nggak lihat ke Pak Haji. Tapi udah 2 kali. Jadi menghormati itu adalah adab yang diajarkan oleh Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam.
Rasulullah itu didatangi oleh Utbah bin Rabi, Walid bin Mughirah. Ini kan orang-orang tidak beriman itu, orang kafir. Datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada tuh Rasul petang-petang, datang disambut, disilakan duduk, didengerin Rasulullah. Dia ngomong nih, ngoceh nih, Utbah bin Rabi ngoceh, Rasul itu dengerin. Kayak anak dengerin orang tua ngomong gitu. Sopan sekali. Enggak dipotong, enggak dengerin sampai selesai itu ngomong Utbah bin Rabi. Setelah Utbah bin Rabi sudah diam, oke, Muhammad, ini yang saya sampaikan. Sekarang bagaimana menurut ente? Ditanya, sudah selesai? Udah, ente sekarang ngomong. Udah tua kan ngomong sambil muda, nyantai aja begini. Nah, tapi Rasul, Masya Allah, nyantai. Ente sekarang ngomong, gimana menurut ente? Gimana? Masya Allah, Rasul lalu membacakan Al-Quran sampai wajahnya berubah pemerah, duduknya yang tadinya begini, lama-lama begini, cukup. Langsung dia ketakutan pulang. Tapi akhlak Rasulullah itu begitu dahsyat, luar biasa. Padahal ini orang kafir, bukan hanya kafir, dan kuatnya kafir, bukan cuma dan kuatnya kafir, sudah kafir, tapi paling tahu bahwa Rasul benar. Jadi dia tahu Rasul itu benar, tapi nggak mau beriman, dukung pun nggak mau. Itu kan nyebelin banget. Dia tahu kita benar, tapi kita tetap dimusuhin. Kalau orang misalnya dia memang sama sekali gak pernah dukung saya, terus musuhin, oke lah. Ini dia dukung saya, Ustaz. Dia di mana-mana menjumpa saya, tapi musuh. Ini kan bikin bingung. Ini orang tapi dukung, tapi kok musuh? Itu Utbah. Tapi mesti begitu. Hormatnya Masya Allah, luar biasa. Nah, jadi di surat Al-Fil Allah menjelaskan tentang kemuliaan Ka'bah, kemuliaan Baitullah, rumah Allah. Tapi Rasul mengatakan kemuliaan orang beriman jauh lebih tinggi dibandingkan kemuliaan Ka'bah, lebih agung dibandingkan kemuliaan Masjid Baitullah. Maka kalau kita ingin menjaga masjid, menghormati masjid, memuliakan masjid, harusnya jauh lebih memuliakan manusia yang mengisi masjid, lebih memuliakan dan menghormati orang-orang yang memuliakan masjid. Luar biasa ya. Pernah kita sampaikan ketika sebelum peristiwa hijrah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengalami yang disebut dengan amul husni, tahun kesedihan. Kenapa disebut dengan tahun kesedihan? Karena dua orang yang menumpang nama Rasulullah sudah meninggal, yaitu Ibunda Khadijah bin Khuwailid dan juga Abu Talib bin Abdul Muttalib. Ini sudah meninggal. Siapa dua orang ini? Khadijah itu penopang harta secara ekonomi kepada Rasulullah. Kita sampaikan kekayaan harta di Mekah itu kalau dikumpulkan semua, diakumulasi, sepertiganya itu punya Khadijah sendirian. Sisanya punya saudara-saudara di Mekah. Sendirian punya dia, Pak. Gimana gak kaya? Sepuri, ini harta sepuri, punya bini kita sepertiganya, kaya banget, antang tenteng. Ini satu Mekah sepertiganya punya Bunda Khadijah. Luar biasa. Itu yang menopang dakwah Rasulullah. Apa habis hartanya? Abu Talib, siapa Abu Talib? Abu Talib bukan orang kaya, bukan pejabat. Beliau cuma khadim Al-Ka'bah Al-Musharrafah, pelayan rumah Allah. Orang Arab itu sangat menghormati Ka'bah dan sangat menghormati siapapun yang melayani Ka'bah. Luar biasa. Terlepas dia orang kaya ke, orang miskin ke, orang terpelajar ke, orang tidak terpelajar ke, pokoknya kalau sudah berkhidmat buat masjid layak dihormati dan segalanya. Luar biasa. Makanya Abu Talib meninggal, udah ada lagi yang menopang dakwah Rasulullah. Ketika Abu Talib masih hidup, orang semua itu hormat kepada Abu Talib, nggak berani macam-macam dengan Rasulullah. Kata Abu Talib, kalian memusuhi keponakan saya, nyentuh fisik berhadapan dengan saya. Padahal dia nggak punya tentara, dia nggak punya duit banyak, dia bukan pejabat, dia hanya pelayan masjid. Masyarakat jadi dia aja menghormati orang pelayan masjid. Masa kita yang mengaku orang modern, mengaku berpendidikan, mengaku beragama, tapi ikhtiar kepada mereka-mereka yang khidmat masjidnya kurang. Nah itu menunjukkan betapa nauzubillah min dzalik hina dan dangkalnya kita. Nauzubillah min dzalik. Maka surat Al-Humazah ini Allah Subhanahu wa taala mengawali surat Al-Humazah untuk melindungi kehormatan seorang muslim, siapapun dia, orang terhormat, orang rendah,
pejabat, rakyat biasa, ulama atau orang bodoh, selama dia muslim maka kehormatannya perlu dan harus kita jaga. Nah, ini mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah dimuliakan oleh Allah, maka insya Allah itu adalah kemuliaan yang paling tinggi. Di dunia mungkin tidak terkenal, di dunia mungkin kita bukan siapa-siapa, orang juga tidak tahu siapa kita. Tapi kalau mulia di mata Allah, seluruh penghuni langit itu akan tahu siapa kita. Dan kita akan ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang mulia insya Allah. Baik, sampai di sini. Jika ditanyakan, tambahkan atau diluruskan jika ada yang keliru, bagi Allah bagi syukur. Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kalau mengumpat atau mengatakan sepakat kepada yang sudah termaktub dalam Al-Quran, misalnya seperti atau ada Abu Lahab gitu. Celaka Abu Lahab gitu. Itu boleh apa enggak? Atau terhadap non-muslim, orang-orang ya orang kafir lah. Gitu. Itu gimana? Ya, kita diperbolehkan mengumpat dan mencela orang-orang yang sudah dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Boleh. Seperti Musailamah al-Kadzdzab, Musailamah si pendusta itu disebut boleh. Abu Jahal, nama aslinya kan Amr bin Hisham. Orang memberi gelarnya Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Tapi kita bilangnya Abu Jahal, bapak kebodohan. Terus sampai hari kiamat orang bilangnya Abu Jahal, Abu Jahal, Abu Jahal. Sampai ke Mekah bayar taksi berapa nih? 60 dinar, 60 di real. Berangin dong 40, nggak bisa 60 real. Kalau mau naik, kalau nggak udah dasar turun Abu Jahal, misalnya. Sampai ngomong-ngomong begitu. Nah, itu kan Abu Jahal mengumpat, nah itu diperbolehkan. Tapi kalau orang itu masih hidup, meskipun dia non muslim, nggak boleh kita ujung-ujung ketemu, Fir sini Fir. Kok panggil Fir emang kenapa? Nanti kan kafir sini. Itu nggak boleh. Tetap kita kalau mukhatab komunikasi langsung dengan orangnya ada, tetap kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak pantas. Bukan berarti nggak boleh nyebut kafir, boleh. Non muslim mereka kafir semua. Tapi kalau ada orang di depan ente kafir, nggak boleh. Fir sini Fir, nggak bisa. Tetap kita menjaga lisan. Rasulullah nggak pernah memanggil orang-orang kafir itu, kafir sini kafir, kafir sini, kafir sini kafir. Nggak pernah. Sekalipun nggak pernah. Tetap memanggil. Yang tadi itu khutbah memanggil wali di Mesir itu tak dengan namanya. Ini memang Allah Taala soal. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada keliru dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kehormatan majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.